Baik, pada bagian video berikut ini kita akan membahas tentang objek kedua, yaitu objek textbox. Objek textbox digunakan untuk melakukan pengisian data ataupun menampilkan tampilan hasil perhitungan data ataupun hasil informasi ke dalam program. Nah, berikut kita coba mendemokan file new project. Pilihlah di objek yang sudah pernah dibuat project foldernya maksudnya, dan berilah nama foldernya objek textbox. Kemudian select folder, dan pada saat Anda membuat project, ingat name-nya harus disesuaikan, objek textbox. Textbox terletak di posisi agak bawah huruf T pada simbol AB, tambahkan satu buah ke dalam form. Pada saat masuk, properti textbox akan tampil. Beberapa properti akan coba dijelaskan sekarang, namun tidak semua, beberapa saja yang sifatnya penting. Yang pertama adalah name. Name adalah nama dari objek textbox. Awalnya akan bernama textbox 1, bisa kita ganti misalnya dengan standar txt, diikuti misalnya textbox 1, txt-box 1 misalnya. Properti kedua adalah teks. Teks ini otomatis akan tersetting kosong, karena textbox umumnya dalam keadaan default kosong, siap untuk mengisikan nilai. Maka textbox ini bernilai kosong. Kemudian, properti yang tidak kelihatan di sini, tapi bisa kita akses, itu adalah properti width. Width itu adalah properti untuk lebar dari textbox. Lawan width adalah height. Height itu adalah tinggi dari textbox. Properti lain yang cukup kerap dijumpai adalah properti password chart. Password chart, sebagaimana namanya password chart, itu adalah properti untuk mengindikasi karakter yang akan ditampilkan pada saat pengisian sebuah sandi atau password. Awalnya textbox kalau dijalankan, dia tidak akan mempunyai efek apapun. Dia bisa kita lihat, bisa kita isi, bisa kita tambah, dan kelihatan di layar. Namun jika password chart-nya tersetting dengan nilai tertentu, misalnya karakter bintang, maka nilai dari tampilan textbox ini sudah menjadi tersembunyi, tidak kelihatan lagi. Umumnya hanya dipakai untuk isian password atau sandi saja. Bagi yang suka bermain web, nah, textbox itu padanannya adalah text field, dan text field yang punya password itu disebut password field, biasanya gitu. Textbox dalam VB.NET juga sama, punya settingan password di properti password chart. Jika tidak tersetting, maka dia menjadi textbox biasa. Berikutnya adalah properti multiline. Multiline adalah properti untuk merubah textbox menjadi lebih daripada satu baris. Pada saat tersetting true, maka textbox itu akan menjadi edit box. Edit box artinya objek yang bisa kita isi lebih dari satu baris. Maka perhatikan objek ini sudah menjadi lebih tinggi, artinya bisa diisi lebih daripada satu baris. Untuk latihan sebagaimana yang ditunjukkan di halaman 15 dan 16, maka yang pertama, saya ingin textbox ini menjadi multi-line, mempunyai ukuran tinggi 200, ukuran tinggi 100 misalnya, kemudian mempunyai lebar sekitar 200 misalnya. Maka kita code-nya di bagian form load, double klik form load ini, kemudian panggillah textbox 1. Textbox 1 sudah bernama txt-box 1. Dan carilah properti width, berikan nilai 200 tadi ya. Height-nya yang kita jadikan 100. Dan multiline-nya juga kita jadikan true.
hasilnya nanti kalau kita eksekusi, text box ini sudah sifatnya multi-line, tingginya sudah jelas lebih lebar 10, dan lebarnya juga jelas lebih lebar 200. Tingginya lebih tinggi 100, lebarnya lebih lebar 200. Pada saat saya isi sekarang, saya ingin tulisan ini bisa dimunculkan di satu buah button. Maka sekarang saya masuk ke button. Button mempunyai tampilan properti yang juga mirip. Dan utamanya adalah properti name. Kita beri nama btn click. Dan tulisannya misalnya di teks, yaitu klik. Pada saat ini diklik, tulisan yang saya akan isikan di sini, dia akan sajikan dalam satu buah message box. Maka sekarang saya double klik ini, btn click event click akan dipicu dari eksekusi klik button klik tadi. Nah, tugas saya sekarang adalah menampilkan message box berdasarkan inputan dari text box yang sudah diinput tadi. Maka siapkan satu variabel lokal. Ada sedikit gangguan, saya ignore saja. Ya, dim, kemudian saya masukkan variabelnya, misalnya x s string. Karena yang dimasukkan di text box umumnya adalah string. Kemudian x saya isikan dengan nilai dari text box pertama tadi. Dan saya tampilkan menggunakan message box kembali untuk x yang barusan tadi sudah diisi. Dim x string artinya siapkan variabel lokal. X sama dengan text box 1.text artinya isi text box 1 dia akan pindah ke variabel x, dan akhirnya x itu akan ditampilkan di sebuah message box. Nah, sekarang mari kita eksekusi. Saya tulis, saya sedang mencoba objek text box. Hasilnya sekarang saya klik. Maka tulisan saya sedang mencoba objek text box ini yang sudah terketik ini, dia sudah pindah ke objek text box yang ada di message box ini. Message box-nya sifatnya sederhana, tidak ada parameter apapun. Nanti pada kesempatan berikutnya baru saya akan bahas lebih jauh tentang message box, penggunaannya secara umum di dalam aplikasi VB.NET. Nah, dengan demikian text box saya harapkan bisa dipahami. Sekali lagi, perlu eksplorasi tambahan. Anda bisa cari dengan berbagai macam variasi, berbagai macam juga sumber untuk menambah pemahaman Anda tentang penggunaan text box. Halaman 16 buku itu sudah menggambarkan penggunaan text box secara dasar tanpa perhitungan. Nanti ada proses perhitungannya lebih lanjut. Kalkulasi dan aritmatika ada di dalam, dan text box juga memungkinkan untuk diproses. Baik, untuk kali ini nanti akan dilanjutkan dengan button di video selanjutnya.